Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi buat teman-teman sobat literasi yang ada di rumah maupun di mana aja. Tetap stay health and stay happiness. Teman-teman sobat literasi, rasanya udah lama ya Dila nggak ketemu sama teman-teman. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat gitu ya. Dan jangan lupa untuk bantu subscribe, like, komen, dan share di podcast Literasi Sulawesi Utara. Hari ini kita kedatangan teman bicara, tentunya spesial karena ya karyanya udah menasional, kemudian juga beliau sangat humble gitu ya, dan sudah banyak karya yang dilahirkan oleh teman bicara kita hari ini, Kak Aci Brevitalangai. Bener ya Kak ya? Talanggai. G-nya, bunyi G-nya. Oke, baik. Mohon maaf. Biasa itu, umumnya biasa. Yes, dan Kak Aci ini adalah seorang yang aktif di dunia seni dan juga saat ini sebagai Presiden ISBIMA, Institut Seni Budaya Independen Manado, dan juga belum lama terpilih sebagai Ketua Satu Pena Sulawesi Utara. Luar biasa. Kemudian pernah meraih beberapa penghargaan, diantaranya adalah penghargaan sebagai aktor terbaik, sutradara terbaik di film Teater Taman Budaya dan Festival Teater Sulut tahun 2015. Oke, hari ini tema kita adalah anak muda dan industri kreatif. Apa kabar Kak Aci? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa, puji Tuhan ya. Oke, Kak Aci ini kan udah banyak sekali sebenarnya jejak digital itu tidak bisa dinafikan gitu ya. Dari mulai karya-karya yang viral, yang kemudian juga kemudian karya-karya yang sangat edukatif. Menurut Dila memang anak muda harusnya Kak Aci itu salah satu yang sebenarnya bisa dijadikan role model anak muda yang ada di Sulawesi Utara gitu ya. Karena sudah banyak juga melahirkan anak-anak muda lainnya gitu ya, untuk berkarya di dunia seni. Kak Aci boleh nggak ceritakan sedikit aktivitas Kak Aci saat ini seperti apa? Kemarin sih agak padat ya, ada harus menggarap beberapa produksi video musikalisasi puisi, video musik karya salah satu musisi di Manado, juga baru sekali kelar produksi ya film pendek, sekarang lagi post produksi dan kedepannya masih berlanjut proses pembuatan video yang baru untuk musikalisasi puisi, karena kebetulan kemarin salah satu sekolah yang dibawa itu menang dan akan mewakili Sulawesi Utara ke tingkat nasional. Good job. Jadi kita lagi mempersiapkan persiapannya untuk ke tingkat nasional gitu. Keren. Jadi aktivitas saat ini terus bergerak di dunia seni, khususnya di teater dan film gitu ya. Musikalisasi juga. Sungguh kreatif sekali anak muda. Gaji, sejak kapan tertarik di dunia seni, khususnya di teater dan film? Kalau sebetulnya tertarik sih sebetulnya dari masih SMA. Jadi perihal yang lucu waktu SMA itu, waktu SMA kan tergolong di salah satu kelompok anak yang nakal. Padahal suka sekali berkesenian, cuman gengsi tuh. Itu agak gengsi dan akhirnya latihan teaternya di gereja, padahal di sekolah ada. Nah, nanti setelah praktis ketika masuk dunia kampus, masuk fakultas sastra waktu itu di Unsrat, bergabung di salah satu kelompok teater di fakultas namanya Theater Club. Nah, bergabung di situ, barulah kemudian proses penemuan jati diri selama seorang remaja itu baru ditemukan. Oh iya, memang kita di sini, dan sejak 2010 mulai benar-benar memilih ini jalan ninja saya gitu. Dari 2010 akhirnya merasa bahwa kayak passion saya gitu ya. Sebelumnya juga jadi sampai sekarang juga masih anak PA, anak pecinta alam. Cuma menemukan bahwa kita akan berguna itu ada di dunia seni. Kita akan harus bisa menemukan kita berguna atau tidak sebenarnya. Hidup di dunia berguna apa enggak sih gua gitu. Kalau enggak ya kayak sampah kan itu. Enggak juga dong.
Oke. Kak Aci berarti mencintai dunia seni itu udah sejak sebenarnya mungkin dari kecil kali ya. Iya sebenarnya juga mulai sadar, apalagi dunia penulisan ya. SMP sempat menulis diary, laki-laki menulis diary kan identik dengan perempuan. Cuma karena lagi-lagi ini kan Manado bukan industrinya. Iya. Sempat juga waktu SMA akhirnya bakar diary, takut yang Dibaca, teman-teman tahu baca. Bakar karya juga karena waktu itu belum tahu kalau di dunia sastra ada kelompok-kelompok yang bisa memfasilitasi teman-teman yang berkarya. Jadi nanti ketika masuk kampus, astaga, kita bakar karya-karya. Dan itu nggak bisa diulang lagi. Iya, nggak bisa. Dan ada yang satu yang paling menyesal ya, yang kemudian kita menonton film Game of Thrones. Ada beberapa ide-ide di sebelum kita menonton sekitar 2019, 2020 baru menonton film itu. Maraton langsung sampai kelar. Jadi ternyata di era tahun waktu kita masih SMA kita menulis ada ide-ide yang seperti itu yang kita tulis di map. Dan kita cari mapnya sudah ada. Yang masih tersisa, wah ini kita pernah pikirkan dan kita pernah tulis lalu konsep-konsep kayak begini. Cuma ya karena waktu itu orang nggak tahu kemana tuh. Ya itu sih. Mau cari lagi agak susah sekarang idenya. Iya, dan ternyata itu sudah lahir dan hadir itu sejak sudah lama gitu ya, mungkin dari sejak SD kah, tapi tidak sadar gitu ya. Betul. Oke. Tapi menarik Kak Ci, menulis diary itu sejak kapan? Cuman waktu SMP baru putus lagi. Terus SMA sempat takut ketahuan pas naik kelas 3 waktu itu jadi kepala geng di sekolah. Jadi nanti anak-anak tahu dibully toh. Mati ini masa kepala geng tulis diary. Jadi stop lah. Ketika masuk dunia kampus ketemu Sohoki, wah kan benar diary. Ya toh. Catatan seorang demonstran gitu. Karena identik dengan kalau bikin diary itu diidentik dengan feminin gitu-gitu yang nggak maskulin nih, masa nulis masa nulis diary lagi. Nulis puisi cinta lagi kan. Aduh. Masih ingat gitu. Salah satu. Lupa. Oke, Kak Aci, kita bicara soal seni, kita bicara soal industri kreatif film di Sulawesi Utara begitu ya. Tentu banyak PR yang perlu perlu terus dikembangkan, terus disuarakan begitu. Nah, bagaimana pandangan Kak Aci terkait anak muda, generasi muda kita di dunia industri kreatif yang ada di Sulawesi Utara? Sebenarnya anak-anak muda Sulawesi Utara ini sebetulnya anak-anak muda yang kreatif dan tidak kalah bersaing dengan daerah-daerah lainnya. Saya tidak bilang lagi bersaing dengan pusat karena bagi saya pusat adalah daerah-daerah itu sendiri. Betul. Sepakat. Jadi tidak ada lagi pusat dan daerah sebenarnya, tapi lebih daerah-daerah yang lain. Karena anak-anak di sini cenderung punya kita punya kelebihan yang orang Manado bilang nih mau kalah, nih mau kering. Nah itu sebetulnya kalau dikonversi menjadi satu spirit pergerakan seni itu besar, dampaknya akan besar. Dan anak-anak muda di Manado cenderung kita lihat ada tren ikorame itu juga sebetulnya kalau bisa dikonversi, diarahkan itu bisa menjadi salah satu kekuatan anak-anak bikin karya di Manado gitu. Apalagi di industri kreatif dan semua bisa hidup dari industri kreatif itu juga gitu. Dan ternyata harusnya itu ada terbangun ekosistemnya maksudnya ya Kak Aci gitu ya. Ekosistemnya memang harus dibangun. Karena mau bagaimanapun sebuah pergerakan seni itu tetap harus membangun ekosistem kan. Nggak bisa hanya dimonopoli oleh satu bisa-bisa saya tapi akan timpang dan teman-teman yang lain kemudian jadi minder, wah kita masih ini, yang lain sudah pro, terang pemula yang padahal sebetulnya di kelompok-kelompok yang dianggap pro di situ banyak pemula juga sebetulnya. Hanya memang label kelompok itu sudah terlanjur branding dulu toh. Dan sudah ada track record eksistensi karya dulu dan padahal sebenarnya kita pikir sih
nggak usah khawatir sih untuk belajar, nggak usah merasa insecure. Iya, karena pada hakikatnya kita pembelajar sepanjang hayat. Iya, dan kita juga nggak pernah merasa sudah paling tahu. Selalu aja kita kurang, wah kita kemarin produksi ini kurang ini ya. Meskipun yang lain bilang itu bagus, tapi kita evaluasi masih banyak kurang ini begini. Harusnya seperti itu. Yes. Dan itu salah satu ciri orang yang mau terus belajar sih. Dan harusnya kalau di industri kreatif ya di Sulawesi Utara, bener Kak Aci, kata Kak Aci harus ada ekosistemnya terbangun. Kemudian juga ya mungkin pemerintah mungkin bisa lebih jeli ya melihat hal ini gitu ya. Betul. Karena sayang kalau misalnya sudah ada ekosistemnya sudah terbangun tapi kemudian tidak disupport dari, kan ada tiga elemen yang paling penting di sebuah negara atau di satu daerah: pemerintah, kemudian swasta, dan masyarakat itu sendiri gitu. Jadi harusnya sinergi sih. Sinergis, jangan hanya pemerintah dan swasta ya. Iya. Hahaha. Ya oke, Kak Aci. Nggak apa-apa kok. Kak Aci, bagaimana kemudian Kak Aci dan ISBIMA memposisikan diri di pergerakan industri kreatif yang ada di Sulawesi Utara? Boleh cerita sedikit deh tentang ISBIMA ini gimana sih gitu? ISBIMA itu berdiri sebenarnya tahun 2017. Praktis setelah tamat dari bangku kuliah dari sastra, Fakultas Ilmu Budaya, kemudian di luar mendirikan ISBIMA. Dibantu beberapa kawan-kawan juga yang kebetulan seangkatan di kampus dan sekelompok juga di kelompok seni di kampus. Nah, kita bangun ISBIMA sampai sekarang sudah lumayan banyak lah yang diproduksi oleh ISBIMA di usia yang kemarin baru genap 6 tahun. Wow, congratulations. 6 tahun itu perjuangan yang kita memulai dari nol. Kita memulai ISBIMA sampai saldo rekening nol juga. Dari ada sampai harus nol. Dan perjalanan itu dari kita tidak punya apa-apa dalam konteks ini ya, equipment produksi, sampai di titik tertentu sekarang kita bisa mau ngapain aja kapan kita mau karena sudah ada support produksi secara mandiri dari kelompok itu dan ya jatuh bangun di dinamika yang namanya organisasi atau kelompok. Selalu ada dinamika gesekan-gesekan, tetapi ya itulah warna dalam sebuah kelompok. Yang terpenting kita konsep di ISBIMA itu brotherhood sebetulnya, kekeluargaan. Jadi kita semua itu bukan sebatas organisasi, tapi kita bagian dari keluarga di situ. Dan ketika kita mau bikin sesuatu, kita akan membahasnya secara kekeluargaan dan segala persoalan juga akan kita bahas secara kekeluargaan. Meskipun ISBIMA punya style ketika produksi, misalkan kita bikin produksi film pendek atau kemarin video musik kan. Hari-hari mungkin kita jalan bareng minum kopi, tapi ketika dalam kerja itu bisa gontong-gontoan. Woi goblok, tolol ini kenapa belum jadi ini? Karena kita mengejar profesionalitas di masing-masing job desk. Karena kalau kita giliran produksi pakai sistem kekeluargaan, nah itu salah. Itu harus sistemnya profesional, kelar produksi baru kita kekeluargaan. Maka itu ISBIMA sampai hari ini kenapa masih survive dan menjadi bagian dari pergerakan kesenian di Sulawesi Utara, karena kita bisa memilah mana urusan kerjaan, kita bisa gonto-gontoan di situ. Kelar itu ya udah kita balik lagi. Dan di satu sisi juga ISBIMA dalam pergerakan ini selalu pengen membangun jaringan sebanyak mungkin. Kita pengen selalu bertemu, bahkan lebih senang bertemu dengan kelompok-kelompok di luar teater gitu. Jadi kita bisa, karena kesenian ini bukan cuma persoalan teater, film atau musik, ada banyak juga kelompok di luar yang menjadi bagian instrumen ketika kita mau bikin produksi film, ya kan? Di luar, di film itu membutuhkan banyak elemen. Gitu. Nah itu ISBIMA
cenderung ke arah sana pergerakannya. Hadirnya di hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi jangan heran ketika sewaktu-waktu loh ada Isbima lagi di sini. Acara ini ada anak-anak Isbima. Ya karena kita pengen membangun jaringan sebesar, karena kayak almarhum Nana Riantono bilang dalam bukunya Kitab Teater, kalau teater itu kemudian dijauhi oleh masyarakatnya, maka yang bermasalah adalah pegiat teaternya. Yes. Maka bagaimana kemudian kita merumuskan, memasyarakatkan teater ini seperti apa? Tentu ada metode, strategi, masing-masing kelompok pasti punya cara. Dan itulah salah satu caranya anak-anak Isbima memasyarakatkan teater gitu. Oke. Ada nggak sih isu-isu tertentu yang kemudian menjadi sesuatu hal yang paling fundamental di Isbima gitu? Yang mau dibawa, pesan-pesan seperti apa sih yang mau dihadirkan gitu ke? Sebetulnya isu yang paling fundamental dan yang paling mendesak ya, kita pikir adalah gedung pertunjukan. Nah, di Sulawesi Utara kita yang ada gedung pertunjukan hanya Kota Bitung. Manado sendiri belum ada sampai. Ada gedung pertunjukan yang jadi tempat ormas yang tidak lagi diurus. Ada juga gedung yang sebetulnya ya, tapi bukan karena kita di wilayah regulasi mengurusi itu. Tapi yang menjadi PR, yang menjadi kerinduan dan perjuangan kami adalah bagaimana menghadirkan gedung pertunjukan di Kota Manado, karena Manado sendiri sebagai poros kan di Sulawesi Utara, ibu kota, dan otomatis kegiatan-kegiatan produksi yang skala kualitasnya bisa mendunia sebetulnya. Karya-karya anak-anak Manado itu hanya persoalan tidak ditunjangnya dengan tools, equipment dan segala macam yang bisa di branding dan menjadi kebanggaan daerah. Hanya persoalannya kita nggak ada gedung pertunjukan gitu. Kemarin saya contoh ketika kami Isbima memproduksi pertunjukan dengan durasi 5 jam non-stop, musikal lagi, Pingkan Matindas, itu kita harus berupaya mensiasati bagaimana ini kelihatan seperti gedung pertunjukan. Kita harus pasang rigging sendiri, dan seandainya fasilitasnya sudah ada, maka karya-karya yang akan tampil kita bisa dibanggakan juga keluar negeri, bahkan bukan hanya keluar daerah. Dan itu juga sebetulnya kebutuhan yang mendesak, bukan hanya anak-anak teater ya. Tapi anak-anak semualah berpikir. Dan ini harusnya menjadi perjuangan seni pertunjukan, salah satu pilar yang memang paling terdepan di situ. Tari, musik, teater. Ya kalau wilayah lain teman-teman barangkali perupa atau film bisa memfasilitasi sesuai apa sih yang sudah ada, kita bisa masuk. Tapi bicara seni pertunjukan, musik, teater, tari, ini yang harusnya garda terdepan yang berjuang soal itu, kita pikir. Dan perjuangan itu sudah dibangun dari tahun-tahun kemarin, dan itu PR besar. Dan mudah-mudahan lah kedepannya, ini tahun politik ya. Ini tahun politik, mudah-mudahan ya ada saja calon-calon pemimpin yang memang melihat kebudayaan itu sebagai salah satu unggulan dari daerah itu sendiri. Jadi produk-produk kebudayaan itu ya karya gitu. Ya kan, karya di segala bidang. Nah, teman-teman mau menghasilkan karya yang berkualitas, kadang-kadang terbengkalai hanya persoalan equipment. Kita harus mensiasati, ya begini, ya udah pakai ini aja. Akhirnya kan beda ketika kita mengkonsep, mendesain dan eksekusi lapangan. Lah, nggak ada lighting, itu nggak ada ini, itu nggak ada. Ya disiasati juga tidak akan maksimal seperti yang kalau kita ke gedung pertunjukan yang ada di luar ya. Seperti itu. Yang nggak usah jauh-jauh lah di Bitung misalnya. Bitung lah, Bitung sudah lumayan, lumayan lah. Tapi Bitung ada, Manado tidak ada sama sekali. Iya, itu jadi PR ya, jadi PR bersama. Mudah-mudahan dari eksekutif, legislatif, kemudian menonton
video ini tuh sebenarnya ini ekosistemnya udah ada, hanya saja kok masih belum kepikiran ya memfasilitasi dan gitu. rame loh. Nah, contoh kemarin kita menonton salah satu produksi kawan-kawan stand up. Kita menikmati kelucuan-kelucuan, sangat-sangat menikmati. Tapi di dalam estetika pemanggungan ya kita melihat estetika bicara show ya, kita menghitung estetika. Betul. Sayang karena tidak kena cahaya gelap. Iya. Wah kasihan. Padahal ini show yang bagus, yang kalau di konsep kualitasnya bisa sama kelasnya dengan show-nya Raditya Dika bahkan. Yap. Tapi karena itu tidak ada fasilitas yang menunjang, kemudian disiasati masih belum mampu kan, masih belum mampu mensiasati dan akhirnya wah, padahal menarik gitu. Teman-teman stand up kemarin sangat keren. Cuman itu lagi-lagi dan sebenarnya gedung pertunjukan itu dibutuhkan oleh semua kelompok bidang seni. Kita mau bikin pameran, bikin screening film, mau bikin fashion show. Itu yang bisa di mau bikin book fair. Ya, apa saja. Mau bikin bisa, apa aja bisa. gitu. Benar. Jadi ya mudah-mudahan lah arah kebijakan kedepannya pemerintah bisa kemudian bahwa ini bukan lagi permintaan tapi ini sudah menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Karena di Manado itu sendiri kalau mau coba pemerintah data ada berapa banyak komunitas di Manado? Betul. Ratusan, ribuan barangkali. Teman-teman dan ini saling beririsan. Kelompok-kelompok ini beririsan. Ada anggota di sini, anggota di sini juga. Betul. Dan spirit semua itu harusnya digunakan dalam kepentingan membangun kebudayaan, bukan dalam konsep membangun basis suara. Iya. Karena toh juga nanti akan hadir sendiri kalau benar-benar kita yang sebagai masyarakat gitu ya. Kita sebagai anak muda yang bergerak di gerakan literasi, di kesenian, di pentas seni, di industri kreatif lah. Itu benar-benar akan kalau kita difasilitasi, saya rasa itu itu akan berdampak luar biasa buat daerah. Betul, gitu loh. Betul. Ini bukan soal kita kok. Ya. soal daerah soal kita daerah. Sebenarnya. Kan toh juga kalau misalnya ada karya kita yang luar biasa nantinya akan lahir, yang akan dibawa siapa? Daerah juga kan. Daerah. Oh itu orang Manado. Jangan sampai yang mengakui dia orang Manado tapi nggak kemudian terfasilitasi di daerahnya sendiri ya. Atau jangan sampai kemudian begini, orang-orang kreatif di Manado ini pada akhirnya memilih hijrah. Betul. Karena apa? Karena persoalan ide-ide kita di sini dan akses kita tidak mampu lagi ditampung di sini dengan segala kekurangan. Kita harus mencari yang lebih yang bisa. Makanya keluar dan ibaratnya yang sudah profesional bergabung dengan profesional di luar. Yang tinggal yang amatiran, susah lagi membangun lagi panjang lagi ya kan. Jadi makanya kemudian pemerintah jangan di beberapa ranah bilang jangan kalau orang so jago tong semua keluar. Ya tanya lagi Pak, Bu. Ini kenapa difasilitasi mereka keluar? Kenapa gitu? Kalau di sini mereka difasilitasi, ya mereka kan bertahan. Betul. Kita aja yang meskipun difasilitasi masih bertahan. Kita aja yang masih bertahan, ya kan. Tapi memang itu PR bersama dan mudah-mudahan juga harusnya sih sinergi antara eksekutifnya, legislatifnya, kemudian masyarakatnya juga karena ini sayang banget ekosistem udah terbangun tapi tidak ada fasilitasnya lagi-lagi. Oke, Kak Aci berarti Isbima kemudian dan teman-teman itu memposisikan diri sebagai isu yang terpenting itu juga di bawah adalah isu-isu sejarahnya gitu ya, peradaban gitu ya, kemudian persoalan kebudayaan ini kebudayaan. Ini persoalan yang ribet, ini sesuatu yang tidak bisa dilihat sebagai sebuah bentuk kayak pembangunan infrastruktur jelas membangun ini kelihatan. Tapi membicara membangun kebudayaan apa yang kelihatan? SDM-nya kan. Nah, SDM-nya akan kelihatan lewat apa? Karya. Betul enggak? Karya dan ujung-ujungnya meningkatkan IPM, indeks pembangunan manusia. Betul. Gitu. Kan yang disoroti itu sebenarnya, ya kan? Betul. Nah, kalau sekarang nih kita bicara berarti anak muda harus literat. Sekarang nih anak muda nih lagi berusaha literat loh.
dari segala hal, segala lini. mau dia industri kreatif, seni, budaya, teater, apa namanya, kreatif film dan lain-lain, puisi, itu segala macam tuh lagi dilakukan gitu. Tapi ya memang begitu, kalau kita berjalan sendiri nggak mungkin gitu. Produksi musik indie juga di sini Ya, berkembang stand pesat. up, Teman-teman ya. kita berjumpa banyak teman-teman yang berkarya di ranah musik indie, stand up komedi banyak. Tapi kasihan juga lama-lama teman-teman ini bisa hijrah juga, dan kita kemudian kehilangan potensi karena tidak dipertahankan dan disupport gitu. Ya, tidak difasilitasi. Ya mudah-mudahan lah ya. Oke, Kak Ci, selain seniman, Kak Ci ini juga kan selain terlibat di banyak industri kreatif sebagai sutradara gitu ya, produser segala macem lah pokoknya mah ya gitu kan di dunia kreatif ini apa gitu, industri sikat ya. Selama itu memberikan dampak yang positif. Gitu ya. Dan Kak Aci juga pasti kan, saya yakin Kak Aci itu juga yakin suka baca buku dan juga senang nulis gitu. Nah, bagaimana Kak Aci membagi waktu yang sedemikian padat gitu? Dan mungkin karya-karya yang udah dilahirkan itu yang hari ini mungkin ke depan tuh seperti apa? Kalau bicara karya yang dilahirkan ya, kita menulis udah berapa buku ya yang kita tulis. Pokoknya karya yang terakhir itu buku cerita anak. Dan tahun kemarin Legenda Danau Tondano. Itu karya legenda bahasa Melayu Manado itu. Kalau karya drama untuk kebutuhan pertunjukan teater itu setiap tahun ada produksi lebih dari 4 sampai 5 karya yang ditulis. Tapi kalau bicara soal waktu mengatur waktu, sebetulnya nggak ada sih bagi kita kalau bilang kita sibuk. Jadi bagi kita nggak ada, karena kita punya waktu yang kita sering multitasking. Jadi jarang loh ada cowok yang bisa multitasking. Kita jam sekian kita harus meeting ini setengah jam dan sebentar kita, dan nggak pernah bisa lagi sibuk ya nggak bisa. Nggak. Sebetulnya bisa aja, bisa aja, hanya persoalan mau atau tidak. Dan kalau bicara mengatur waktu, bahkan di kepenulisan kita menulis iseng-iseng 2021 kemarin menulis Legenda Danau Tondano, dikasih tugas yang deadline, tantangan deadline. Jadi akhirnya ya udah kita terima dengan berat hati tadinya dan karena ini kita guru, kita senior, jadi kita terima sekalian jadi tantangan. Ya puji Tuhan kemarin sempat bisa menulis dalam durasi 9 jam. Kelar satu buku. Tapi proses riset, observasinya lumayan panjang, lumayan lah. Nah, yang terakhir menulis cerita anak. Itu dapat 4 jam. Sudah 4 jam jadi satu buku. Tinggal proses editing, ya kasih jeda dulu toh, baru kita edit lagi. Yang pasti karena kita pribadi masuk dari sebenarnya kategori kalau menulis, seorang penulis yang harus menulis satu nafas, harus satu ini kelar. Kalau waktunya durasinya panjang berbulan-bulan, itu terancam tidak kelar, dan banyak karya-karya novel kita yang tidak kelar. Karena itu durasinya terlalu lama. Ya. Itu problem yang sama sih. 5 yang di laptop yang kasihan, belum ada tangan. Ya kan, kalau ibaratkan manusia ada yang baru badan semua, kaki tangan belum ada, kepala belum ada. Belum ada kepala, dan ya itu makanya dari situ kemudian mendeteksi kan kita punya kemampuan di mana dan kita punya kekurangan di mana. Maka kita kemampuannya akan kita tonjolkan, push untuk menutupi kekurangan itu gitu. Nice. Luar biasa. Berarti membagi waktunya juga tidak terlalu karena tidak ada alasan untuk tidak ada waktu ya. Nggak ada alasan untuk bilang lagi sibuk. Itu persoalan nggak mau atau mau. Mau ya proses menulis. Nah berarti kan Kak Aci sendiri punya trik dan tips sebenarnya dalam menulis sebuah karya. Misalnya dalam pementasan. Itu proses kreatifnya boleh nggak ceritakan sedikit seperti apa, dan kan tadi risetnya bisa berbulan-bulan gitu.
Kalau semuanya tergantung sih, kalau kalau kita tergantung, misalkan kita mau menulis cerita pendek, maka kita kadang tidak terlalu ribet, cukup Oke. 1-2 jam untuk riset, dari nonton film sampai dengar musik sampai baca buku, dan kemudian cari tahu isu-isu tentang yang mau kita tulis di internet, browsing lah selancar di situ. Tapi kalau untuk menulis drama ya, pertunjukan teater cukup cukup ribet sih sebenarnya. Ini cukup ribet karena ada beberapa metode. Cuma kita punya kebiasaan, kalau anak-anak sanggar harus tahu, pasti kita harus ke toilet. Oke, itu sesuatu yang unik. Kadang begini, ketika kita lagi buntu mau menulis, ini sudah deadline, kita harus menulis drama dalam kebutuhan akan dipentaskan. Wah, kita lagi buntu, makin deadline, ibaratnya biarpun The power of kepepet nih. Iya, kita harus ke toilet itu. Kita harus ke toilet berjam-jam itu. Oke. Ya, makanya kemarin Itu toilet ngapain? Mikir. Oh, udah kayak ini ya, bilik termenung. Iya, betul. Jadi makanya kita paling nggak suka diganggu kalau lagi dalam toilet. Oh, oke. Ya, kalau di rumah juga kalau kita masuk toilet, mau ajak ngobrol, mau ditanyain gini dari luar, tanda mau respon tak. Karena itu pikiran itu pasti kemana-mana, mau bikin ini jadi yang tadi ini. Oh, ternyata. Jadi banyak kebuntuan menulis itu jadi ditemukan di toilet. Bahkan ada beberapa naskah yang dia dapat di toilet. Inspirasinya ada di toilet. Nah, itu yang agak unik ya. Kalau yang lain mungkin orang lain cari inspirasi jalan-jalan, mungkin kafe, kemana gitu kan. Kalau kita makin tertutup justru makin terbuka. Kalau ke makin sempit tempatnya malah makin terbuka ini. Kalau kita ke tempat ramai itu pikiran jadi kemana-mana jadi tidak bisa ke distract lah. Itu sih. Oke, menarik karena menemukan sebuah inspirasi lewat bilik kecil itu. Iya. Bahkan menjelang kayak misalkan menjelang pertunjukan, banyak detail-detail adegan atau produksi film banyak detail-detail adegan yang semua keputusan diambil di toilet, tiba-tiba kenapa dirubah kan kemarin? Iya, itu banyak yang ditemui di toilet. Jadi toilet itu kayak jadi ruang evaluasi. Ruang apa tadi kayaknya kurang ini begini. Unik. Cuma itu masalah di rumah kan, pindah rumah. Iya. Gitu bilang, ini harus benahi nih toilet, harus WC duduk ini. Kalau nggak capek kali ya. Nggak bisa bangun nih karena berjam-jam. Iya. Oke, menarik. Salah satu yang unik itu adalah mencari inspirasi dari toilet, mendapatkan pencerahannya lewat itu ya. Wow, luar biasa. Oke, Kak Aci, ini kan Kak Aci udah berkeluarga, punya anak ya. Tadi sempat dibilang bahwa nggak ada alasan untuk. Nah, suatu saat ketika anak bilang begini, manggilnya apa sih, Dedi ya? Dedi. Saya tertarik di dunia teater. Boleh nggak sih saya mengikuti jejak Dedi? Ya, bisa-bisa aja. Cuman kita akan lihat dulu ya. Kalau misalkan di era anak yang tua namanya Athena. Kalau Athena sudah siap untuk masuk ke dunia teater, dan dunia teater ini kita masih belum menemukan gedung pertunjukan, belum perjuangan, kita akan bilang jangan nak. Jangan. Karena dunia teater tidak seramah itu dan kita merasa bahwa kita belum berhasil memperjuangkan perjuangan teater itu. Perjuangan seni pertunjukan, bahwa gedung pertunjukan ini bagi kita itu perjuangan, bagi orang itu tempat, bagi kita perjuangan gitu. Dan kalau misalkan Athena pun kita khawatir kemudian akan suatu waktu kalau kita iakan, kita tertohok dengan pertanyaan. Orang mau pentas di mana? Nah, ini jadi kita kayak bertahun-tahun kita ngapain kita? Dunia teater kita hanya sibuk bikin karya oke, jadi kayak jadi tukang jual kacang goreng aja kan? Jual kacang goreng.
dan kita tidak tahu bahwa kita sebenarnya harus punya tempat untuk memproduksi kacang goreng ini, bukan cuma kacang goreng pakai garam, tapi ada banyak rasa, packagingnya lebih keren gitu kan. Nah itu yang kita takut ketika Athena datang dengan teman, bisa mau pentas jalanan, aduh kan kacau, berarti kita gagal sebagai orang teater, gagal berjuang di teater. Kalau hanya persoalan pentas, semua bisa pentas, gitu. Betul. Oke, itu adalah sebuah kekhawatiran dari seorang Aci gitu ya, yang dimana kalau misalnya anaknya pengen masuk di dunia yang sekarang dedinya ilhami begitu, tapi ternyata dedinya sendiri masih sabar dulu, tunggu kalau ini udah siap baru masuk. Kalau enggak, jangan, ini PR-nya Dedi dan kawan-kawan gitu. Mending ikut olahraga aja, bulu tangkis, dapat bonus di mana-mana seumur hidup. Jadi atlet lah ya. Iya, gitu. soalnya kan kalau bulu tangkis itu bisa mendidik barangkali ya, bisa mendidik bisa anak-anak, bikin sekolah. Iya. Ya. Maksudnya bisa, bulu tangkis itu bisa mendidik anak pakai nakal ya. Kalau kesenian kan dianggap selalu tidak mendidik, tidak terlalu membangun kebudayaan, tidak berdampak. Kalau di mana-mana kan, di kantor main bulu tangkis, di gereja bulu tangkis, di mana aja kan. Makanya bulu tangkis lebih menjadi perhatian yang penting, olahraga ya. Iya, olahraga. Kalau kesenian kayak anak tiri gitu. Padahal itu adalah salah satu pusat peradaban. Padahal tidak ada satu manusia pun kita pikir yang tidak menikmati produk kebudayaan dalam konteks kesenian. Betul, sepakat. Betul. Semua orang membaca, menikmati karya tulis, penonton menikmati karya film, dengar musik, karya musik. Iya. Tapi dinafikan. Iya. Betul. Teralienasi ya. Oke, Kak Aci punya pesan nggak sama teman-teman sobat literasi di rumah? Pesan lah untuk di dunia sebagai Kak Aci yang concern di dunia seni, teater dan film. Kalau untuk kita lebih pengen berpesan kepada teman-teman yang punya mimpi-mimpi besar. Dalam dunia kesenian, barangkali punya mimpi menjadi seorang aktor, aktris, atau sutradara, atau penulis. Ayo, temukan kelompokmu. Jangan berjuang sendiri di luar. Susah loh. Kalau survival di dunia kesenian itu bukan hal yang mudah. Ketemukan kelompokmu di mana kamu komunitasnya. Atau kalau perlu buat kelompokmu gitu. Karena itu sebuah kegiatan kolektif. Dan support system itu yang dibutuhkan dalam kelompok itu, saling support. Karena kalau pengen jadi sesuatu kemudian hanya jalan sendiri, kita pikir agak susah. Bahkan seorang penulis yang prosesnya pasti pribadi, dia juga akan membutuhkan kelompok kan pastinya. Untuk sharing dan semuanya. Jadi anak-anak muda yang punya mimpi besar di luar sana, ayo jangan takut. Dan meskipun kita ada di Manado, yang khusus yang di Manado, dan dengan segala macam kekurangan, maju dulu, jangan mengeluh, maju. Kita kalau di ISBIMA sering ada kita bilang boleh, ada penekanan, meskipun agak susah, boleh ini, boleh. Jadi dibolehin aja dulu gitu, paksa dulu, maju dulu. Persoalan hasil nanti kita evaluasi, ya kan? Nggak ada yang langsung jadi kok, nggak ada instan. Kalau pengen instan jadi yang konyol-konyol saja, tolol-tolol saja, atau jadi konten kreator yang cuman ini. Nanti kan heritage-nya ketika anak-anakmu nanti tanya, oh Bapak bikin karya apa? Bapak karya. Bapak karya tanya-tanya orang kok kasih doi. Oke, baik. Menarik kan ini kita. Iya. Artinya ada pesan dan kemudian hal yang kita berikan kepada regenerasi kita gitu yang misal salah satu karya saya sudah menjadi skripsi di kampus seni di ISI Jogja. Drama saya sudah sempat jadi tugas akhir salah satu mahasiswa. Jadinya skripsinya dikirim ke sini. Nah, itu bisa paling tidak
suatu waktu kita bisa bilang ke Athena, karena kalau menulis minimal karena pekarya Bisa harus, menginspirasi. ya, harus begini ya, bisa jadi bukan karena kalau kasih pertanyaan ke orang jangan cuma kasih 50 ya, kasih 100. Oke, baik Kak Aci. Hari Iya, ini iya. kita udah masih panjang lagi sebenarnya. Dila pengen bercerita dengan Kak Aci, cuma sayang kita ada durasi, Iya, iya, durasi. Oke, baik Kak Aci, terima kasih banyak atas Siap. kedatangannya, sharingnya hari ini luar biasa, memberikan banyak pencerahan lah ya, karena kita berdiskusi mudah-mudahan juga didengar gitu, dan mudah-mudahan siapapun dan yang memegang kebijakan ini bisa sampai di telinga mereka lah ya gitu. Mudah-mudahan lah. Amin. Amin, Ya, nanti amin. kita share. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Kak Aci, sukses Siap. untuk Isbima, sukses untuk Satu Pena. Dan semoga terus melahirkan karya-karya yang luar Amin, biasa amin. dari tangan anak muda kreatif dan melahirkan lagi anak-anak muda kreatif lainnya. Yap. Sukses selalu dan terima kasih untuk sobat literasi yang ada di rumah. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi dan terus stay health and stay happiness. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share di podcast Literasi Sulut. Sampai jumpa, salam literasi.